Itu kebijakan para khalifah, semua isi Nabi sampai mati ditanggung oleh negara. Ada insentif tiap bulan diterima oleh isi Nabi. Jadi Saudah ni Pak Ibu, sejak Nabi mati dia diceritakan menjadi pemintal benang. Dan dia di rumahnya bekerja sebagai pemintal benang. Ya. Dari situlah dia hidup. Dan semua insentif yang diberikan kepadanya, dia sedekahkan kepada orang fakir miskin tanpa 1 sen pun dia pernah ambil. Nanti usia Saudah ni Pak Ibu lebih 100 tahun. Dia menikah dengan Nabi usia 55 tahun. Dia meninggal nanti di tahun 54 Hijriah di masa Bani Umayyah. Ya. Harusnya anggota dewan malu dengan Saudah ni, Pak. Ya enggak? Anggota dewan 4 tahun cuman menjabat jadi anggota legislatif, Pak. Dapat pensiunan seumur hidup, Pak. Saudah berpuluh tahun mendampingi Nabi, Pak, menyebarkan agama. Negara kasih bantuan ke dia, tidak ada. Dia ambil, cuma tidak dipakai untuk orang miskin semua. Ini harusnya anggota dewan mencontoh Saudah ni, Pak. Ya, kalau PNS okey lah, hanya berpuluh-puluh tahun mengabdi kan. Saudah ni, Pak Ibu, ini wanita yang paling patuh kepada aturan Nabi, aturan Al-Quran. Setelah haji Saudah ni, Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 128 itu turun karena Saudah. Ya, jadi surat An-Nisa 128 itu turun karena Saudah. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa uhdiratin al-anfusu as-suh. Takut tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada Nabi. Nah, karena ibu-ibu ini mohon maaf kalau sudah menopause, dia tidak butuh kita lagi, Pak. Ya, toh. Tapi dia tidak mau pula melepaskan kita. Nah, itu, Pak. Kata Saudah, ya Rasulullah, saya memang tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawab saya maksimal seperti perempuan-perempuan yang di masa subur. Karena saya tidak berkehendak lagi kepada laki-laki. Karena kalau saya pun melayani engkau, pasti pelayanannya tidak maksimal pula. Tidak seperti perempuan muda. Kebetulan sampai masa itu, Pak. Tapi katanya begitu. Perempuan kalau sudah menopause, itu ala kadar. Ala kadar, Pak. Oke. Itu bahagian daripada nusus. Itu istri pertama yang selama dengan Khadijah Nabi tidak pernah berpoligami. Ya, Nabi hanya punya istri satu Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Nah, jadi memang Nabi tidak ada keinginan berpoligami karena semua wanita yang ada di muka bumi itu ada pada Khadijah. Itu sempurnanya Khadijah itu. Bukan cantiknya, tapi perilaku baiknya, kesetiaannya dan pengorbanannya. Nah, sekarang kita akan masuk istri Nabi yang kedua setelah Khadijah wafat, yaitu Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdisyam. Ya, jadi istri kedua Nabi itu namanya Saudah atau Saudah, ya. Tapi kita biasanya menyebut Saudah. Nama aslinya kalau bahasa Arab itu Saudah binti Zam'ah. Tapi kita menyebutnya Saudah. Yang Nabi menggelari Saudah dengan wanita panjang tangan. Ya. Jadi gelar Saudah ini oleh Nabi si panjang tangan, tawilatul yad. Jadi ada dua istri Nabi yang dipanggil dengan panggilan istimewa. Satu Aisyah, panggilannya Humairah, yang wajahnya, yang pipinya kemerah-merahan. Itu Humairah. Yang kedua Saudah ini, yang dipanggil Nabi dengan si panjang tangan. Kenapa Saudah dipanggil si panjang tangan? Nanti kita jelaskan. Ya. Nah, Saudah ini Bapak Ibu, ya, itu dinikahi Nabi tahun ke-10 kerasulan, ya. Karena Khadijah itu wafat tahun ke-10 kerasulan. Sebagian mengatakan di bulan Rajab Khadijah wafat, sebagian mengatakan di bulan Ramadan. Tapi intinya begini, ya. Ketika Khadijah wafat, yang sebelumnya sudah wafat pula paman beliau Abu Talib, maka Nabi mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat. Nabi itu seperti kehilangan
ya orang yang melindungi selama ini. Abu Talib melindungi secara fisik dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Khadijah melindungi Nabi secara psikis, secara kejiwaan. Karena setiap ada persoalan berat, itu Nabi pulang ketemu Khadijah, dan Khadijah selalu berhasil menenangkan Nabi. Nah, ini yang disebut litaskunu ilaiha. Kamu kalau menikah, kata Allah, akan menemukan sakinah kalau bertemu dengannya. Maksudnya kalau kita bersama istri kita, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dan itu yang dirasakan Nabi dari Khadijah. Bila ada masalah Nabi, Nabi pulang ketemu Khadijah, masalah Nabi itu selesai. Ya, tidak seperti perempuan sekarang. Perempuan sekarang suaminya tidak ada masalah, pulang bersobok je isteri, masalah banyak. Nah, itu ya, itu beda Khadijah dengan ibu-ibu hari ini, Pak ya. Ini Khadijah itu tidak, ya, betul-betul menenangkan Nabi. Jadi kalau Abu Talib itu melindungi fisik Nabi dari gangguan, daripada intimidasi, ya, persekusi dari kaum-kaum yang masih musyrik ketika itu, maka Khadijah yang menjadi pelindung jiwa Nabi. Kedua-duanya sudah meninggal dunia. Maka Nabi kemudian pergi hijrah ke Taif, ya, karena ingin menenangkan hati. Di Taif pun dilempar dengan batu. Akhirnya kembali lagi ke Makkah. Maka kemudian Nabi diajak Allah jalan-jalan, ya, oleh malaikat Jibril, diajak jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj, orang Arab pun, orang-orang Quraisy pun menjadi-jadi pula, ya. Menjadi-jadi pula itu mengolok-olok Nabi. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu dianggap sebuah kegilaan, ya, cerita gila. Maka Nabi semakin berat bebannya sepeninggal Khadijah. Maka datanglah sahabat Khadijah namanya Khawlah binti Hakim. Jadi ada Khadijah punya sahabat karib namanya Khawlah. Khawlah binti Hakim ini yang dulu menjadi comblang Nabi dengan Khadijah. Jadi yang mengapa namanya itu, yang jadi mak comblangnya Nabi dengan Khadijah lu Khawlah juga tuh. Khawlah binti Hakim bersama Nafisah. Nah, kan Nafisah yang diutus Nabi untuk melamar, ya, yang diutus Khadijah untuk melamar Nabi. Jadi Khawlah ini sebagai sahabat Khadijah itu melihat Nabi itu betul-betul dalam keadaan yang goncang sepeninggal Khadijah. Maka Khawlah kemudian menawarkan kepada Nabi. Ditemui Nabi oleh Khawlah, ya Rasulullah, bersediakah engkau menikah lagi? Kata Khawlah, saya memiliki 2 wanita terbaik. Jika engkau mau menikah, saya akan sampaikan kepada keduanya. Kata Khawlah begitu. Lalu Nabi bertanya, baiklah. Nabi berkata, baiklah. Siapa yang 2 itu? Kata Nabi kepada Khawlah. Kata Khawlah, engkau mau janda atau gadis? Jadi ternyata Khawlah ke stoknya 2 beda, Pak. Cik ya, janda, cik gadis. Engkau mau yang janda atau mau yang gadis? Kalau ambo, Pak, ditanya itu, engkau 2, Pak. Ya, Pak. Mau janda atau gadis? Gitu ya. Maka Nabi bertanya, yang janda siapa, yang gadis siapa? Itu ya. Kata Khawlah, yang janda namanya Saudah binti Zam'ah. Yang gadis Aisyah binti Abi Bakar, anak kawan akrabmu. Kata Khawlah, saya akan datang melamarkan salah satunya kalau engkau mau. Maka kata Nabi, kalau begitu datanglah ke Saudah. Jadi dipilih Nabi Saudah, Pak, tidak Aisyah. Tidak gadis yang dipilih Nabi, tapi yang janda, Saudah. Nanti saya jelaskan kenapa Saudah dipilih Nabi. Baiklah kalau begitu, kata Khawlah. Maka Khawlah datang menemui Saudah. Ya, yang Saudah ketika itu dia sudah menjadi janda sekian tahun, karena suaminya Sakran bin Amir sudah meninggal dunia pula. Maka sampai di rumah Khawlah itu, masya Allah, ya, itu ya seperti ibu-ibu lah, dikasih tahu ada orang hebat, orang mulia, ya. Sama lah ibu-ibu lah lama jadi jando, ya, datang dokter spesialis melamar. Wah, orang saleh, ya, dokter spesialis lagi lah mapan lah, Pak. Pasti ibu-ibu yang jando tadi kok gadang hati itu, lagi tidak lah. Apalagi suami sebelum kok tak jadi kerja lah, Pak. Kini datang dokter spesialis kan. Ini Rasulullah yang datang, yang melamar. Kata Khawlah kepada itu Saudah, Saudah, engkau mimpi apa semalam? Kalau bahasa kita gitu ya.
Kenapa? Kebaikan apa yang akan datang ke rumahmu? Apa itu? Saudah tak paham. Rasulullah mengutus saya untuk melamarmu. Maka Saudah pun gembira. Tapi gembiranya tidak dilihatkan ya. Kalau kita kan, wah, tak begitu Pak ya. Tapi bahagialah Saudah itu ketika mendengar Rasulullah hendak melamar dirinya. Maka kata Saudah, temuilah bapak saya. Bapaknya ketika itu masih hidup yang sudah sepuh sekali. Namanya Zam'ah bin Qais bin Abdus Syam. Jadi Abdus Syam itu kakeknya. Jadi dulu orang Arab itu biasa kasih nama begitu Pak Ibu. Abdul Ka'bah, ya, Abdul Uzza, ya. Abdul Uzza itu hambanya patung. Abdul Ka'bah hambanya Ka'bah. Ada Abdul Syam hambanya matahari. Nah, tapi ketika sudah masuk Islam, ketika sudah Islam datang, itu nama-nama begitu dihapus, tak boleh lagi. Yang boleh hanya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf, itu boleh. Tapi kalau ke makhluk tak boleh. Dulu kakek Saudah itu namanya Abdul Syam. Ya, maka datanglah ke bapaknya namanya Zam'ah. Datanglah Khawlah mengatakan bahwa Rasulullah hendak melamar ya anaknya Saudah untuk jadi istri. Maka bapaknya setuju. Walaupun bapaknya masih musyrik ketika itu. Tapi bapaknya setuju karena Nabi ini dikenal sebagai manusia yang paling agung akhlaknya. Maka bapaknya menyetujui menikahkan Saudah dengan Nabi. Bapak Ibu, kenapa Nabi menikah dengan Saudah? Kenapa Saudah yang dipilih? Ada beberapa pertimbangan Nabi, Ibu. Kenapa Nabi menikah dengan Saudah? Jadi ketika menikah dengan Saudah itu usia Nabi ke 50 tahun ya. Karena Nabi itu lahir tahun 570. Ya, Khadijah meninggal dunia ketika itu Nabi usianya 50 tahun, Khadijah 65 tahun. Karena Khadijah kemarin kita sebut lahirnya 555 Masehi. Nah, Saudah ini lahir 565 Masehi. Jadi Saudah ini lebih tua dari Nabi 5 tahun. Ya, jadi Saudah ini lebih tua dari Nabi 5 tahun lebih tua dari Nabi. Jadi ketika dinikahi Nabi itu usia Nabi 50, usia Saudah itu 55 tahun. Jadi tua juga tuh. Jadi Nabi tidak yang gadis dicarinya Pak Ibu, yang lebih tua lagi dari dia. Ya. Kenapa itu Saudah yang jadi pilihan Nabi? Karena pertama Saudah ini Bapak Ibu memang sosok wanita yang paling lembut dan paling penyayang. Ya. Dan Nabi bukan butuh teman untuk dirinya, tapi butuh pelindung untuk anaknya Fatimah yang masih remaja. Jadi anak-anak Nabi itu kan sudah menikah semua. Ya, Ummu Kalsum sudah menikah, Ruqayyah sudah menikah, ya, Zainab sudah menikah. Tapi ada yang satu yang bungsu ini yang masih labil dia, Fatimah. Fatimah ketika ibunya meninggal Khadijah itu jiwanya juga tidak kalah goncangnya dengan Nabi. Maka Nabi ingin mencari pengganti yang setara untuk ibunya. Ya, untuk Khadijah bagi Fatimah. Dan wanita yang paling pas menggantikan itu adalah itu Saudah. Sebab kalau Aisyah dan Fatimah aku seusia. Pecakaknya kau Pak. Enak. Ya seusia Pak. Fatimah dengan Aisyah ini seusia. Ya. Yang paling pas menggantikan ibunya itu adalah Saudah. Memang Saudah ini punya anak 6. Dia mengatakan 5. Dan dia tipikal ibu yang sangat penyayang. Saudah ini. Maka yang paling cocok menggantikan itu Khadijah bagi anaknya Fatimah itu adalah Saudah. Jadi yang dipikirkan oleh Nabi menikah itu bukan dirinya. Tapi anaknya. Betul itu Pak. Jadi apa-apa yang meninggal ibu, meninggal istri. Jangan awak dipikiran. Iko, nak lama dia awak saya Pak. Anak tak pikiran. Pikiran anak itu. Anak ni yang nomor satu ni. Makanya yang dipilih Nabi itu Saudah. Karena yang bisa menggantikan Khadijah untuk ya jadi ibu Fatimah itu adalah Saudah. Karena dia memang sudah berpengalaman. Anaknya pun banyak. Dan dia wanita yang paling penyayang. Maka Saudah jadi pilihan. Yang kedua, kenapa Saudah yang dipilih Nabi? Karena Saudah ini Ibu memang terlalu susah hidupnya selama ini. Saudah ini termasuk as-sabiqun al-awwalin, orang pertama masuk Islam. Jadi ada sekitar, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80 yang pertama masuk Islam itu. Maka Saudah salah satunya dengan suaminya. Suaminya namanya Sakran bin Amir. Ini orang pertama masuk Islam. Dan Sakran bersama Saudah ini, bersama anak-anaknya itu ikut hijrah gelombang kedua ke Habasyah. Yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib.
Jadi masalah Ibu ya, ini ketika mereka masuk Islam, itu keluarganya semuanya musyrik. Baik keluarga suami maupun keluarga dia, Saudah, semua musyrik dan membenci dia semua. Dia diisolasi dari keluarganya. Makanya dia tidak punya pilihan kecuali hijrah ke Ethiopia. Hijrah ke Ethiopia itu tidak mudah tuh Ibu. Ke Afrika jalan kaki dari Makkah, coba bayangkan lewat Yaman tuh, menyeberang di Selat Babel Mandab itu. Ya, tinggalkan harta di sini berjalan ke sana. Makanya suaminya sakran itu Ibu, suami Saudah itu sakran itu meninggal, ada yang mengatakan meninggalnya di Ethiopia, ada yang mengatakan meninggalnya dalam perjalanan kembali ke Makkah. Tapi sakran itu meninggal dalam keadaan kelaparan Ibu. Sakran itu meninggalnya sakit perut. Karena dia tuh sejak masuk Islam sering kelaparan bersama istrinya, Pak. Ya, karena memang dia dikucilkan, ya. Maka sakran itu paling sering dia merasa lapar, makanya dia meninggal sakit perut. Ya. Nah, ketika terjadi pembaikotan, tahun ke-6 kerasulan kan Nabi dibaikot. Ya, 3 tahun Nabi diisolasi bersama keluarganya, tidak boleh berjual beli, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bermuamalah, pokoknya diisolasi. Ada uang, tidak ada orang jual barangnya, ada kita barang, tidak ada pula tempat kita bertukar dengan yang lain, tidak ada. Sampai-sampai itu, ya, ada yang menumbuk tulang onta keluarga Nabi untuk melanjutkan ya makannya. Maka ketika itu tersebar hoak ke Abasyah, ke Ethiopia yang sudah hijrah itu, bahwa orang-orang Makkah sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Nabi sudah aman. Maka itu Saudah pulang ke Makkah. Karena hoak itu. Ternyata sampai di Makkah tidak benar peristiwa berita itu, Nabi masih diisolasi. Tapi itu rahasianya juga kenapa dia pulang. Atas dasar hoak itu, kalau tidak pulang dia mungkin tidak menikah dengan Nabi. Karena dia pulang itulah, nanti ketika itu pulang, Khadijah meninggal dunia, baru dia menikah dengan Nabi. Jadi memang Saudah ini paling menderita, wanita paling menderita yang masuk Islam. Maka Nabi ingin mengganjar penderitaannya itu dengan menjadikan dia sebagai istri Nabi, sebagai ummahatul mukminin. Padahal Saudah itu Ibu, wajahnya tidak cantik. Dari 9 istri Nabi itu, kurang lebih, itu Saudah yang paling wajahnya yang paling biasa-biasa saja. Tidak cantik wajahnya. Ya. Tapi Nabi pilihan pertama jatuh ke Saudah. Karena memang Saudah ini paling menderita hidupnya sejak masuk Islam. Paling susah. Nah, yang ketiga kenapa dia dipilih Nabi? Karena Saudah itu ya, semua keluarganya musyrik. Suaminya sudah mati. Nabi khawatir jangan-jangan kalau tidak dinikahi, dia dipaksa musyrik, dia kembali ke bapaknya. Itu Pak. Kalau dia tidak ada yang menikahi, berarti dia kembali ke bapaknya. Karena wanita ini, kalau suaminya mati, dia kembali ke bapaknya. Atau dicerai oleh suaminya, dia kembalikan ke bapaknya. Aturannya begitu. Ya. Jadi kalau memang misalnya gini, ibu kalau mati suaminya, anak ibu diambil keluarga suami dan ibu dikembalikan ke ayah atau keluarga atau saudara. Itu aturannya begitu. Ya, karena ibu tidak punya apa-apa, ibu tidak punya harta, ibu tidak punya anak. Yang punya anak itu ayah, petani, ibu hanya lahan saja. Itu aturannya begitu. Ya, ibu hanya menumbuhkan tanaman, yang memiliki tanaman itu petani. Jadi ibu tidak punya hak milik, harta tidak punya, anak tidak punya, gitu toh. Maka kalau seorang perempuan mati suaminya, anaknya diambil oleh keluarga suami, harta juga begitu dan dia dikembalikan ke keluarganya, ke bapaknya atau ke saudara-saudaranya. Kalau Saudah kembali ke saudara-saudaranya atau ke bapaknya, dipaksa lagi musyrik. Maka Nabi menyelamatkan akidahnya Saudah. Itu alasannya kenapa Nabi memilih Saudah. Ya, pertama untuk ibu pengganti Khadijah bagi Fatimah. Yang kedua menghibur dia karena terlalu susah hidupnya sejak masuk Islam. Yang ketiga untuk menyelamatkan akidah Saudah. Karena kalau tidak dinikahi, nanti dia kembali ke bapaknya, ibunya kepada keluarganya dan dipaksa kembali menjadi musyrik. Nah, Saudah ini Bapak Ibu memang tidak banyak perjalanan hidupnya yang dijelaskan oleh para sejarawan, kecuali hanya keutamaan-keutamaannya saja. Saudah ini Bapak Ibu memiliki banyak sifat mulia. Itu kenapa Saudah disebut wanita panjang tangan. Wanita panjang tangan. Wanita panjang tangan itu satu, karena Saudah itu memang fisiknya tinggi besar. Sehingga kalau Umar bin Khattab, kalau nampak perempuan berkumpul-kumpul dari belakang pun tahunya itu Saudah. Kira-kira gitu Pak. Karena Saudah itu tinggi besar. Ya. Orang kalau tinggi itu tangannya panjang. Ya nak?
Makanya Saudah digelari tangan panjang. Karena memang panjang tangannya. Badannya gadang, tinggi. Yang kedua, bukan hanya tangan panjang karena fisiknya yang tinggi. Itu Saudah sejak masa muda dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Jadi Saudahku sabana cuah, Pak. Dia itu dikenal sebagai wanita yang isar, yang selalu mendahulukan kebahagiaan orang dari kebahagiaan dirinya. Itu sifatnya begitu. Kalau ada dia sesuatu, dia tidak segan-segan memberikan semua itu ke orang lain. Bahkan kalaupun dia butuh barang itu dikasih juga tuh. Itu Saudah tuh begitu. Memang wanita yang paling pemurah. Tidak ada yang sepemurah itu Saudah. Maka digelar dengan wanita yang panjang tangan. Gampang memberi itu, Pak. Ratu-ratu ibu-ibu kok simpili, ratu-ratu, Pak. Makanya ibu kalau belanja ke pasar, itu membeli tomat, Pak, sado dan menggali tomatnya tanya lu tuh mah. Enak. Mencari harago. Orang mencari harago itu simpili itu, Pak. Padahal beda-beda harago ni ratunya, Pak. Tapi sado dan menggali yang tanya lu, tunya balik ke tapi peramu tanya balik. Tu makanya ibu tu lama ke pasar. Makok lama ke pasar tu deknya berputar-putar dulu, Pak. Tu makanya awak malih mengawani ibu ke pasar. Panik awak berjalan. Saya suruh saya pergi surang, pergilah. Endak. Ini karakter ibu-ibu macam tu, Pak. Memang ibu-ibu tu nyo imai, Pak. Ya, imai jo kiki ke nak kek kau, Pak. Ya tu. Jadi makanya ibu-ibu cubalah. Ibu kalau ada orang menjual sayur pakai gerobak, endak. Barat timun sekantong, Bu, cik orang. 2.000. Tak 35. Nyagol itu, Pak. Padahal 2.000 tu lah murah tu mah. Nyagol 35. Memang ibu-ibu ko pago bana. Itu. Tu makok lambek belanja ibu ko nyago sadonya, Pak. Orang yang suka mago ko tu tak ada orang kiki. Ayo, Pak. Kalau orang tak kiki tak nyago lah tu. Itu, Pak. Misalnya timun 2.000 sekantong. Ibu ago 35 kan 1.000 ibu dapat 1.000 tu kan baralah piti 1.000 rago tu, Pak. Ibu bayi saya 6.000, ibu anggap saya bersedekah yang 1.000 tu kinyo. Tapi memang dasar ibu-ibu tu memang karakternya betul. Nyo perhitungannya padek, Pak. Mantap. Itu. Itu Saudah ndak, Pak. Saudah tu wanita yang sangat curah. Ya. Beda dengan karakter sebagian besar ibu-ibu, ya. Makanya awak kalau belanja, Pak, awak pergi belanja acuk kena bedang di ibu kau, Pak. Ya kan? Kanunya tahu haragonya kau bisa diago kau. Awak tak mago lo, Pak, wali saya. Itu. Nah, jadi Saudah itu wanita yang suka memberi. Sangat dermawan. Itu kenapa dia sering kelaparan. Dia ada makanan, tapi kalau ada orang lapar, dia kasihkan makanan itu semua. Jadi Saudah ku tak pandai menyuruh-nyuruh sambah cuy ibu-ibu loh. Ada sebagian ibu-ibu, Pak, suka menyuruh-nyuruh sambah, Pak. Sampai-sampainya lupa bagai menyuruh sambah, Pak. Laba cendawan set sambah aku bagai. Kalau Saudah enggak. Saudah enggak pandai itu, Pak, menyuruh-nyuruh sesuatu kau enggak. Apa yang ada, bagi. Itu kenapa Saudah itu dikenal sebagai wanita yang panjang tangan, yang suka memberi. Bahkan Bapak Ibu, yang paling hebat ketika Nabi menikah dengan Aisyah, ya. Kan Nabi setelah menikah dengan Saudah nanti menikah lagi dengan Aisyah, Pak. Ketika menikah Nabi dengan Aisyah, Saudah langsung memberikan semua malamnya untuk Aisyah. Coba, Pak, hebatnya, Pak. Itu hebat Saudah kau, Pak. Dah kata lo gini ibu-ibu loh. Dah kata ikuti Saudah kau dia. Itu malamnya. Makanya Aisyah dapat jatah malam paling banyak dari second isteri Nabi itu, Pak. Karena jatah malamnya Saudah full untuk Aisyah semua. Sehingga Nabi, ya, ketika hijrah itu tidak ada tidur dengan Saudah. Karena jatah malamnya untuk Saudah berikan ke Aisyah saking dermawannya. Bahkan yang mendorong Nabi menikah dengan Aisyah itu salah satunya Saudah. Saking dermawannya suaminya pun dibaginya. Wah, itu Masya Allah, ya. Kok dapat lah isi cu Saudah kok, Pak Andi. Antalah, ya. Bukan hanya uangnya yang dibagi, Pak. Istrinya pun, suaminya pun dibagi. Bahkan ceritanya itu Aisyah, hari pernikahan itu dia yang membimbing Aisyah.
Jadi kalau ada ya apa yang ibu-ibu situ, Pak, tambahlah. Kau ndak mau cari nah, aku ada ibu-ibu situ tu saudah asli tu, Pak, saudah. Ya tahu. Tapi kan ndak ada yang situ loh, Pak. Ambo kau dapat situ, ndak kabedaan loh, Pak. Ya. Cuma kan kalimat yang situ ndak keluar-keluar loh, Pak. Tapi saudah ndak. Itu saking dermawannya saudah tu, Pak. Masya Allah. Memang saudah ni wanita yang istimewa. Ya. Nah, saudah ni, Pak Ibu, bukan hanya dermawan, Ibu ya, tapi saudah ni wanita yang paling mudah mengakui kesalahan. Itu saudah sifatnya begitu, Pak. Ketika perang Badar, itu ada 70 orang kafir ditawan. Salah satunya itu kerabat dekatnya saudah, namanya Suhel. Di Suhel ini diikat, Pak, karena tawanan perang diikat. Diikat di Masjid Nabawi. Saudah kemudian datang menemui yang namanya kerabat lah, Pak. Dosa anak awaknya masih musyrik kan, memusuhi Islam. Ya biasalah yang namanya kerabat, kalau ada kesulitan tu kita bersimpati, Pak. Walaupun dia masih musyrik. Ketika Suhel diikat di borgol di Masjid Nabawi itu, maka saudah datang, Pak, menunjukkan simpati kepada itu kerabatnya, ya Suhel. Dan dia membicarakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh, karena itu tawanan perang itu musyrik dan dia memusuhi Islam. Tidak boleh kita bersimpati kepadanya, umat Islam. Saudah bersimpati kepada Suhel, karena itu keluarga dia. Nampak oleh Nabi, Pak. Nampak oleh Nabi kalau Saudah menemui Suhel, ya, sebagai tawanan perang Badar ketika itu. Maka Nabi menunjukkan wajah tidak suka kepada Saudah. Bersimpati ke orang musyrik yang memusuhi Islam itu tidak boleh. Maka Nabi nampak wajah marah kepada Saudah, maka Saudah langsung menyesal dan minta maaf. Mohon maaf ya Rasulullah, ya, saya bersalah. Ya, harusnya saya tidak menemui dia dan tidak bersimpati kepadanya, karena dia memusuhi agama Allah. Jadi Saudah ini kalau bersalah langsung mengakui salahnya. Ini yang ibu-ibu tidak banyak juga nih, Pak. Ya. Ibu-ibu kok jarang namun mengakui salah, Pak. Ya toh. Makanya kalaupun ibu-ibu mengakui salah, Pak, nyoba tapi je, Pak. Iya. Dah. Yo mohon maaf yo. Yo telah salah terlongsong ambo. Tapi udah kena cok lo cetu. Itu Pak, tapi Pak. Ini lain minta maaf kau. Pak, ada tapinya. Tapi udah kena cok lo cetu mah caknya. Nyungki lo salah awak, Pak. Ndak minta maaf saja lah. Itu Saudah minta maaf saja, tidak ada tapi-tapinya. Akui saja salah, sudah selesai. Tidak ada pakai tapi, Pak. Kalau ibu-ibu ini tidak, awak nyolai minta maaf, lain akui salahnya, tapi yang salah awak disabutlah, gitu, untuk meringankan apa kejahatan kesalahannya tu. Itu Saudah tidak begitu. Jadi Saudah ni kalau salah, Pak, itu dia cepat mengakui kesalahan dia. Ya, itu karakter Saudah. Jadi dia pemurah. Makanya panjang tangan dan wanita yang paling gampang mengakui salah. Yang ini tidak banyak ibu-ibu nih yang gampang mengakui salah nih. Ya. Yang ketiga, Saudah nih, Pak Ibu, itu wanita yang sangat mandiri. Ya, karena memang dia sudah menderita sejak mudanya sudah menderita, Pak. Jadi dia tidak cengeng hidupnya. Jadi begini, Pak. Setiap istri Nabi, ini kebijakan khalifah sejak masa Abu Bakar tuh, Pak. Ketika Nabi wafat kan beliau meninggalkan istri ada 8 orang karena karena si Zainab binti Huzaimah sudah meninggal sebelum Nabi, jadi ada 8 lagi yang hidup. Jadi semua istri Nabi oleh para khalifah sampai nanti masa Bani Umayyah, ya, semua istri Nabi yang hidup itu dikasih insentif tiap bulan. Kalau bahasa kitanya tunjangan, kalau PNS apa namanya itu, Pak? Pensiunan janda, ya. Sama, Pak, sama. Ini memang sejak masa Abu Bakar begitu, Pak. Jadi ada pensiunan janda. Jadi semua istri Nabi itu diambilkan dari Baitul Mal. Setiap bulan dapat insentif karena kan istri Nabi tidak menikah lagi. Semua istri Nabi tidak ada yang menikah termasuk Aisyah. Ya, Aisyah ketika ditinggal Nabi itu usianya sekitar 17 tahun, Pak. Jadi Aisyah itu ketika Nabi mati usianya masih 17 tahun.
Dan sampai meninggal dunia nanti, umur berapa, 70 tahun kurang lebih, itu Aisyah tidak menikah. Karena bagaimana orang bisa melamar istri Nabi? Karena kata Nabi, mereka ibu mukminin, ummahatul mukminin, maka kita menikah dengan ibu kita. Dan tidak ada sahabat yang berani melamar istri Nabi. Karena ibu mereka, ya, ummahatul mukminin, ibu orang beriman, masa kita menikah melamar ibu kita? Itu semua istri Nabi itu tidak ada yang menikah. Lalu siapa yang menjamin hidup mereka? Kan tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena itu kebijakan para khalifah, semua istri Nabi sampai mati ditanggung oleh negara. Ada ya insentif tiap bulan diterima oleh istri Nabi. Nah, di antara istri Nabi yang tidak menggunakan insentif itu adalah Saudah. Jadi Saudah ni Pak Ibu, sejak Nabi mati, dia diceritakan menjadi pemintal benang. Dan dia di rumahnya bekerja sebagai pemintal benang. Ya. Dari situlah dia hidup. Dan semua insentif yang diberikan kepadanya, dia sedekahkan kepada orang fakir miskin tanpa 1 sen pun dia pernah ambil sampai mati. Karena nanti usia Saudah ni Pak Ibu lebih 100 tahun. Dia menikah dengan Nabi usia 55 tahun. Dia meninggal nanti di tahun 54 Hijriah di masa Bani Umayyah. Jadi kalau dia menikah usia 55, lalu Nabi hijrah kemudian 2 tahun setelah menikah, tambah 54, berarti usia dia itu sekitar 110 tahun kurang lebih, Pak. Jadi istri Nabi yang paling panjang usianya itu adalah Saudah, lebih 100 tahun usianya. Nah, ketika Nabi wafat, dia di rumah saja sebagai pemintal benang. Ya, dan di situ dia hidup belanja sekian lama dan tidak pernah mengambil ya 1 sen pun dari Baitul Mal yang diberikan kepada istri-istri Nabi. Ini sebenarnya Pak Ibu, Masya Allah ya, harusnya anggota dewan malu dengan Saudah ni Pak Ibu. Ya enggak? Anggota dewan 4 tahun cuman menjabat jadi anggota legislatif, Pak. Dapat pensiunan seumur hidup, Pak. Ya enggak? Saudah berpuluh tahun mendampingi Nabi, Pak, menyebarkan agama. Negara kasih bantuan ke dia, tidak ada. Dia ambil, cuma tidak dipakai untuk orang miskin semua. Ini harusnya anggota dewan mencontoh Saudah ini, Pak. Ya, kalau PNS oke lah, hanya berpuluh-puluh tahun mengabdi kan. Nah, ini anggota dewan kau, Pak. Apalagi awak le kayo-kayo, Pak. Yang jadi anggota dewan kau tak ada ni miskin kau, Pak. Ya enggak? Jarang-jarang anggota dewan orang miskinnya, Pak. Kalau miskin, Pak, jadi modal membuat baliho tu, Pak. Ya enggak? Itu malu tu, Pak, mengambil insentif tu, Pak. Saudah tak mau dia tu, Pak. Ya enggak? Baru usianya panjang setelah Nabi wafat. Jadi memang Saudah ni wanita yang paling mandiri. Nah, berikutnya Saudah ni Pak Ibu, ini wanita yang paling patuh kepada aturan Nabi, aturan Al-Quran. Jadi begini, Pak, setelah haji wada, itu Nabi berkata ke istri-istrinya, mulai hari ini jangan ada kalian satu pun yang keluar untuk melaksanakan haji. Tak boleh lagi. Dan Saudah mematuhi itu, Pak. Sampai mati dia tidak pernah lagi menunaikan haji dan umrah. Dan Saudah ini paling banyak di rumah. Makanya kan kalau kata Allah, waqarna fi buyutikunna, ya. Allah mengatakan nanti di surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Kamu bukan seperti perempuan-perempuan lain. Kata Nabi begitu, Allah sebut begitu, wahai istri-istri Nabi, kalian ini tidak sama dengan wanita lain. Tidak sama, beda. Kalau itu kata Nabi, kata Allah, fala takhda'na bil qaul. Kalau bicara jangan bicaranya mendayu-dayu. Jadi perempuan ni, terutama istri Nabi, tidak boleh bicaranya, halo, bila tiba, apa khabar? Tak boleh. Ibu-ibu kalau mengejek je laki-laki, harus tegas. Loh, yo, lah, assalamualaikum, lah, tutup itu. Itu je laki-laki itu, Pak. Kalau je suami, ayo ya citu kenapa? Ayah, itu ya, apa nama itu ya, apa-apa. Apa itu, Pak, kalau je suami, apa citulah. Kalau je istri, ya citu. Ya, yo manjo-manjo je rumah kau mengecek, Pak. Kau ndak lah, kau apa-apa kalau menelepon tu, kalau kawan sekantor nelpon tu, halo, assalamualaikum.
Apa khabar? Sehat. Itu tadi orang kawan sekantor tu. Tapi ke orang rumah menelpon. Itu saja Pak. Itu capek. Itu. Nah, kata Allah kepada isteri Nabi, kalian bukan perempuan biasa. Kalau bicara, jangan mendayu-dayu. Jangan. Lalu kata Allah, waqarna fi buyutikunna, kalian para perempuan menetaplah di rumah-rumah, jangan keluar rumah. Jadi memang aslinya ibu-ibu ini di rumah, aslinya. Tak di luar rumah. Ya, Allah sebut begitu, ibu-ibu ini tempatnya di rumah, tak di luar rumah. Ya, sebab di luar rumah banyak fitnah, banyak masalah. Maka ibu-ibu ini suruh di rumah. Allah sebut begitu. Jadi beruntunglah apa-apa yang dapat isteri yang suku di rumah. Ya. Ada ibu-ibu kok lain di rumah tapi di rumah kawan. Ya kan? Yang 7 dah tiba rumah orang pemota. Enggak, di rumah sendiri. Enggak boleh ke rumah orang. Ini perempuan. Maka Saudah ini ibu sejak Nabi mati, itu dia hampir tidak pernah keluar rumah hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sangat darurat. Dia menjaga betul perintah Allah tu, jangan kalian keluar rumah. Wala tabarrajna, tabarrujal jahiliyah, karena perempuan-perempuan di masa itu sering bertandang, suku ke rumah orang, suku bersolek, suku menampilkan tampilan yang menggoda laki-laki. Itu perempuan jahiliyah pada masa itu begitu tu. Ya. Memang begitu. Maka isteri Nabi tidak, termasuk Saudah sampai mati tidak. Dan dia paling setia dengan aturan itu. Kalau disuruh rumah, dia di rumah saja, dia tidak ke mana-mana. Nah, salah satu keutamaan Saudah ni Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 128 itu turun karena Saudah. Ya, jadi surat An-Nisa 128 itu turun karena Saudah. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan wa sulhu khairun wa uhdiratin al-anfusu as-suha. Jadi jika seorang perempuan takut dengan suaminya akan berbuat durhaka atau berpaling dari suaminya, maka tidak dosa atasnya bahwa mereka berdamai dengan benar-benar perdamaian, ya, walaupun perempuan itu ada sifat kikir di dalam hatinya. Kan Allah sebut ya, di surah An-Nisa itu 108 itu memang perempuan itu punya sifat kikir di hati. Allah sebut begitu. Ya, wa uhdiratil anfusu as-suha. Ini konteksnya Saudah nih. Jadi ayat ini itu bercerita tentang Saudah yang ketika dia sudah menopause, dia sudah tidak lagi haid dan kehendak kepada laki-laki sudah hilang. Dia takut tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada Nabi. Nah, karena ibu-ibu ini mohon maaf kalau sudah menopause, dia tidak butuh kita lagi Pak. Ya, itu. Tapi dia tidak mau pula melepaskan kita. Nah, itu Pak. Dia tidak butuh kita lagi itu Pak. Ya, jadi perempuan yang sudah menopause itu memang itu keadaannya. Maka banyak perempuan ini kalau sudah menopause, i'rad, lalu lah punggungnya dok kawak Pak. Itu yang menopause begitu tuh. Maka kata Allah begitu. Jika perempuan itu takut durhaka atau i'rad itu tak maduk ke suaminya le Pak. Lah membelakang ke suaminya. Ya. Akan ada masanya perempuan-perempuan begitu kata Allah. Ini Saudah diceritakan Allah begitu. Dia takut akan begitu karena masanya datang. Maka tidak ada dosa bagi mereka berdua untuk berdamai. Apa perdamaiannya? Itu Saudah menyuruh menikah, Nabi menikah dengan Aisyah. Nabi menikah dengan Aisyah dan seluruh malamnya diberikan kepada Aisyah. Ini ayatnya ini. Kata Saudah, ya Rasulullah, saya memang tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawab saya maksimal seperti perempuan-perempuan yang di masa subur. Karena saya tidak berkehendak lagi kepada laki-laki. Karena kalau saya pun melayani engkau, pasti pelayanannya tidak maksimal pula. Tidak seperti perempuan muda. Ya, kalau perempuan muda maksimal. Kalau perempuan tua ala kadar, gitu Pak. Tak Pak ya. Itu amu kebetulan sampai masa itu Pak. Tapi katanya begitu. Perempuan kalau sudah menopause itu ala kadar. Ala kadar Pak. Oke. Itu bahagian daripada nusus.
Ya. Ibu kalau begitu durhaka ke suami namanya itu. Mohon maaf ibu ya, saya tidak satu menerima curhat dari jamaah saya. Mohon maaf ibu ya, kan ibu sakit hati pula. Sebagian bapak-bapak ini dia menikah diam-diam. Tanpa sepengetahuan istrinya dia menikah diam-diam. Karena katanya istrinya tidak lagi maksimal. Itu katanya begitu. Saya masih ingin perfect ya Ustaz. Istri saya ala kadarnya saja. Itu. Dan ini banyak terjadi ibu-ibu bapak. Ya, ini tidak perlu dibohongi. Itulah yang terjadi di rumah tangga kita. Ya, kalau perempuan sudah masanya menopause begitu tuh, kecuali apa-apa yang modern nurul Islam ku apa-apa ku saleh-saleh sadonya kau tak perlu dia kita oleh kau lah mantap-mantap kau ya. Iman beliau lah paten-paten kau. Di luar banyak bapak-bapak yang begitu. Maka pilihan ibu berdamai. Berdamai. Daripada ibu durhaka. Maka pilihan ibu seperti Saudah kata Allah, berdamai dengan suami. Berdamai dengan suami itu apa? Kasih jalan dia. Udah, kau ambo kalau tidak maksimal bantu deh kau ha. Kalau udah ingin perfect juga, ambo carikanlah. Itu berdamai nama tu. Yang bagian ambo malam ambo ambil dinyo sadonya. Itu Saudah. Ini ayat ini turun tentang Saudah nih Pak Ibu. Ya Pak. Kece apa-apa. Ayo ndak rugi yuk dengan ceramah pagi kini. Kalau mantap nih kokot. Ikut cocok mana kau? Ya, supaya ibu-ibu kau jadi Saudah ya. Abu. Ayo itulah masalahnya bu. Kami kau penakui bu tu masalahnya. Nempangana lah ibu. Pangana kau sama kami kanya. Cuma takui kau. Ambo mengecek iko muciko kan dia orang rumah ambo nak lo dosiko pak. Kalau dosiko nak lo tanok dah mula pak. Jadi awak ko penakui sebenarnya pak. Tapi itu Saudah begitu. Dia sudah menopause, dia tidak ingin lagi dengan laki-laki. Termasuk kalaupun Nabi datang ke dia, tidak maksimal juga. Maka kata Allah, jika perempuan itu takut berbuat durhaka. Bu, kalau dia menolak durhaka. Durhaka dia menolak. Kata Nabi, bila ada perempuan didatangi oleh suaminya, lalu istrinya itu enggan melayani dia, maka suaminya tidur dalam keadaan jengkel kepadanya, maka perempuan tadi dilaknat para malaikat sampai pagi. Karena itu perempuan durhaka. Dan memang ada sebagian ibu-ibu ketika masa itu datang, masa menopause datang, memang acuh tak acuh lagi dengan suami. Dan itu padahal kami laki-laki ini ibu tidak ada off-nya, kami on fire terus sampai mati. Iya Pak, kami kok sampai mati on fire. Iko apa-apa kapalu takalu ni ko ibu ana pangana panjang ko ibu. Jangan anggap remeh kami. Mungkin bantu ke mati. Ya, tapi nenaka nak hilang kok. Gitu. Ini ibu-ibu ni kadang-kadang harus paham gitu ya. Memang begitu lah ibu. Ya enggak? Nah, makanya ini Saudah menjadi prototipe perempuan yang mengenal betul bagaimana berbakti kepada suami. Maka pilihannya tidak banyak, berdamai. Berdamai. Berdamai itu caranya tawari dia. Kalau dia tidak bisa nyari sendiri, ibu carikan yang pas. Yang ibu tidak akan bermasalah dengan dia. Itu jauh lebih baik. Gitu Pak. Jadi An-Nisa 128 ini turun memuji sifat Saudah yang berdamai dengan suaminya ketika dia menghadapi masa menopause. Dia takut durhaka atau takut memalingkan wajah. Maksudnya lalu nak maduk ke suami lain, takutnya tu. Maksudnya tidak dilayani suaminya dengan maksimal lain, dek masuknya lah datang, maka dia berdamai dengan suaminya. Maka semua malam dia dikasihkan kepada istri muda Aisyah. Demi mendapatkan reda suaminya. Kan kata Nabi begitu, bila perempuan mati, ketika dia mati atau ketika suaminya mati, reda suaminya padanya, masuk surga langsung. Ibu kau masuk surga nak? Itu jalannya tuh. Pokoknya bikin kami reda. Itu salah satunya tuh. Ya toh.
Tuh seperti itulah Saudah dicontohkan ya. Jadi Saudah ini meninggal ya, meninggal di usia lanjut ya. Hampir 100 tahun lebih usia Saudah, dia meninggal di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Saudah tidak banyak meriwayatkan hadis. Saudah hanya meriwayatkan 5 hadis saja. Karena memang dia tidak banyak bersama Nabi. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah, karena dia paling banyak bersama Nabi. Saudah hanya 5 hadis yang diriwayatkannya. Nah, begitu. Nah, kece ibu-ibu, tak jadi Saudah ada antilah. Tak taluk jadi Saudah lah ibu-ibu. Nah, kita akan bicara kehidupan isi Nabi. Masing-masing punya keutamaan. Saudah itulah utamanya. Ibu kalau bisa contoh, alhamdulillah. Kalau tidak bisa contoh, tak bajo lah. Itu. Ini kan kita bicara mana yang bisa kita ambil keteladanan, yang bisa mampu kita kerjakan. Yang tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi ini ya untuk ibu-ibu ketahui Saudah seperti itu. Ya, supaya ibu mendekatkan diri dengan perilaku Saudah. Karena dipuji Allah dalam Al-Quran Saudah itu. Begitu? Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak. Kecik ibu, kok Ciko tak perlu bertanya mana aja. Awak ni kamar rasai kau macam ya. Nah begitulah bapak ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada sudah di belakang.